Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 18042103 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan judul Globalisasi dan Konsekuensinya bagi Kehidupan Masyarakat Indonesia. Globalisasi. Global artinya universal atau umum. Secara umum, globalisasi adalah proses pengintegrasian manusia dengan segala macam aspek-aspeknya ke dalam satu kesatuan masyarakat yang utuh dan yang lebih besar. Faktor penyebab globalisasi yang pertama, kebijakan negara untuk berhubungan dan menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, sistem ekonomi internasional. Yang ketiga, adanya migrasi penduduk ke berbagai negara. Yang keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan. Faktor pendorong globalisasi yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, diterapkannya perdagangan bebas. Yang ketiga, liberalisasi keuangan internasional. Dan yang keempat, meningkatnya hubungan antar negara. Bentuk globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik disebut juga dengan global governance. Indonesia dalam globalisasi politik. Untuk sekarang ini, Indonesia masih tergolong sebagai korban dari globalisasi politik, bukan pelaku. Hal ini disebabkan karena, yang pertama, belum bisa mentransformasi sistem politik. Yang kedua, belum adanya pemerataan dalam masyarakat. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat, potensi konflik etnis, agama, dan ras masih tinggi. Dampak terhadap Indonesia yang pertama, hutang luar negeri. Yang kedua, nilai tukar mata uang jatuh. Yang ketiga, dominasi perusahaan asing, baik sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang keempat, resistansi lemah terhadap dampak politik global, seperti terorisme, separatisme, dan radikalisme. Dan yang kelima, nasionalisme terkikis oleh internasionalisme. Di bidang ekonomi, globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh atasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antar ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Wujud nyata globalisasi ekonomi yang pertama, globalisasi perdagangan. Yang kedua, semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Istilah yang digunakan dalam globalisasi ekonomi. Yang pertama, liberalisasi ekonomi, yaitu dasar pasaran bebas. Yang kedua, deregulasi ekonomi, yaitu menghapuskan dasar pelindungan yang dijalankan oleh sebuah negara. Yang ketiga, negara-negara barat yang dibuat maju oleh Amerika Serikat pada masa kini dikenali sebagai kawasan pusat pembangunan kapitalisme baru. Di bidang sosial budaya, pengertiannya yaitu sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Dampaknya di kehidupan sosial, yang pertama individualisme, yang kedua persaingan atau kompetisi, yang ketiga hedonisme, yang keempat konsumerisme, dan yang kelima materialisme. Di bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama, bentuk kerjasamanya berupa yang pertama, kerjasama dalam bidang kemiliteran seperti melakukan pelatihan militer kerjasama. Yang kedua, kerjasama dengan negara-negara lain baik untuk kepentingan TNI darat, laut, udara, maupun kepolisian negara. Di bidang sumber daya manusia,
Implikasi globalisasi pada manajemen sumber daya manusia masih kurang diperhatikan secara proporsional karena keefektifannya kurang memiliki keterkaitan langsung dengan strategi bisnis. Padahal, sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap eksistensi globalisasi dan sebaliknya. Ini dikarenakan antara sumber daya manusia dan globalisasi tidak dapat dipisahkan. Kedua hal itu saling berkaitan erat. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek merupakan sarana atau media yang sangat mempengaruhi perkembangan globalisasi saat ini. Ada hubungan timbal balik antara iptek dan globalisasi. Contoh globalisasi di bidang iptek yang pertama, ketika kita menggunakan produk Microsoft, seharusnya kita membayar lisensi. Tetapi karena adanya globalisasi, kita dapat dengan mudah mengunduh program Microsoft lewat internet. Yang kedua, kita dapat belajar jarak jauh melalui internet tanpa harus bertatap muka, karena adanya globalisasi di bidang iptek. Dan yang ketiga, jejaring sosial seperti Facebook, Twitter yang dibuat oleh orang luar negeri bisa digunakan dan kita nikmati secara gratis lewat internet. Pentingnya globalisasi bagi negara Indonesia. Yang pertama, kita dapat mengambil manfaat positif dari negara lain untuk memajukan negara Indonesia. Yang kedua, kita dapat mengambil manfaat-manfaat dari kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa atau negara lain untuk diterapkan di negara kita. Yang ketiga, kerjasama dalam segala bidang dengan negara lain. Dan yang keempat, menciptakan saling pengertian antar negara. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.